Assalamualaikum sahabat langkah terakhir yang dirahmati Allah. Bayangkan, seorang ibu tua berjilbab lusuh berdiri gemetar di halaman masjid yang ramai. Air comberan menetes dari rambut dan tubuhnya. Bau busuk menguar tajam, menusuk hidung setiap orang yang hadir. Sementara itu, seorang pria bersorban putih berdiri angkuh di atas mimbar, matanya tajam seperti belati. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Pak Haji Masrukin. Nama itu begitu harum di desa Karangsari. Lelaki berusia 57 tahun itu dikenal sebagai tokoh agama yang berwibawa, tegas, dan berani menyuarakan kebenaran. Suaranya sering menggema di masjid besar desa, ceramahnya ditunggu-tunggu, nasihatnya dianggap berkah. Dengan peci putih dan sorban yang selalu terlipat rapi di bahu, ia berjalan dengan dada tegap dan kepala tegak. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu tersembunyi satu rahasia yang begitu kelam. Rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang di dalam rumahnya sendiri. Dan di dalam rumah itu tinggal seorang wanita tua yang jarang bicara, tapi matanya selalu basah, suaranya gemetar, dan tubuhnya sering memar. Dialah Bu Narti, ibu dari istri Pak Haji. Umurnya 68 tahun. Ia tinggal bersama anak dan menantunya sejak suaminya meninggal. Bu Narti bukan perempuan biasa. Ia adalah wanita salihah, tak pernah meninggalkan salat malam, tak pernah mengeluh walau tubuhnya sudah renta. Tapi kehidupannya berubah menjadi mimpi buruk sejak tinggal bersama menantu yang ia hormati seperti anak sendiri. Setiap pagi, ia harus bangun lebih dulu dari siapapun di rumah itu. Menyiapkan air hangat untuk Pak Haji, menyapu halaman, mencuci pakaian, dan bahkan memijit kaki Pak Haji setiap malam. Kadang, baru selesai menjelang azan subuh. Jika ia telat, maka suara makian pun meluncur. Dasar tua bangka lelet. Gak usah tinggal di rumah kalau gak bisa bantu. Begitu suara keras Pak Haji menghantam telinganya. Istrinya, anak kandung Bu Narti, hanya bisa diam. Tak berani membantah. Bahkan terkadang ikut menyalahkan sang ibu. Suatu malam, hujan mengguyur deras. Angin kencang membuat atap dapur bocor. Bu Narti menyapu genangan air di dapur dengan pel sederhana, berharap dapur tetap bersih. Namun karena langkahnya pelan dan tubuhnya lemah, ia tidak sempat membersihkan kamar mandi yang diminta oleh Pak Haji sejak sore tadi. Ketika Pak Haji masuk ke kamar mandi dan melihat kotoran belum bersih, ia langsung meledak. Tanpa banyak bicara, ia menyeret Bu Narti ke kamar mandi. Tangannya menarik ember yang berisi air comberan dari lubang saluran pembuangan. Air itu campuran sabun, tanah, lumpur, bahkan sisa kotoran. Tanpa rasa segan, ia angkat ember itu dan biur. Air kotor itu disiramkan tepat ke tubuh Bu Narti. Bu Narti menjerit pelan. Ia terduduk. Tangannya gemetar. Matanya membesar. Tidak percaya bahwa menantunya sendiri memperlakukannya seperti hewan. Air itu menetes dari kepalanya, masuk ke leher, meresap ke baju lusuh yang ia kenakan. Bau busuknya menusuk. Pak Haji hanya berdiri, napasnya terengah. Lain kali bersihin dulu kamar mandi sebelum tidur. Jangan cuma zikir-zikir tapi rumah kayak kandang. Malam itu Bu Narti tidak bisa tidur. Tubuhnya menggigil karena dingin. Tapi yang lebih menyakitkan dari tubuh adalah hatinya. Karena di rumah yang katanya tempat perlindungan, ia justru jadi bulan-bulanan. Hari-hari di rumah Pak Haji Masrukin kian kelam bagi Bu Narti. Setiap pagi, suara pintu dibanting, gelas dilempar ke lantai, dan bentakan kasar menjadi makanan telinga yang harus ditelan seorang diri. Usianya sudah senja, tapi Pak Haji memperlakukannya seperti pesuruh yang tak punya nilai. Pagi itu, matahari belum tinggi. Bu Narti masih meremas kain cucian di halaman belakang ketika suara lantang itu membelah udara. Narti, kenapa kopi belum ada di meja? Dengan tangan gemetar,
Bu Narti buru-buru meninggalkan cucian dan berlari masuk rumah. Tapi sial, langkahnya terpeleset di lantai yang masih basah. Cangkir di tangan Pak Haji sudah pecah membentur lantai sebelum ia sempat sampai. Dan hanya karena itu, Pak Haji mengangkat galon kosong di dekat meja makan dan mendorongnya ke arah Bu Narti hingga tubuh tua itu terjungkal ke dinding. Sudah buta ya? Kerja cuma segitu aja gak becus. Gak usah tinggal di rumah ini kalau cuma nyusahin. Suara Pak Haji menggelegar, menggema ke seluruh sudut rumah. Istri Pak Haji, anak kandung Bu Narti, mendengar keributan itu dari dapur, tapi hanya bisa menunduk. Ia tidak punya kuasa, tidak punya nyali. Ia tahu ibunya tersiksa, tapi memilih diam demi menjaga rumah tangganya sendiri. Hari-hari berikutnya tak pernah damai. Pak Haji kerap memerintahkan hal-hal yang tak masuk akal. Pernah suatu malam, saat hujan deras, ia menyuruh Bu Narti mengangkat karung beras dari gudang ke ruang tamu. Sendirian. Dalam gelap. Karena takut dimarahi, Bu Narti lakukan. Tapi tubuhnya tak kuat. Di tengah jalan, ia jatuh, dan lututnya terbentur pojok meja hingga berdarah. Namun Pak Haji tak peduli. Ia justru menyuruh Bu Narti mengepel bekas darahnya sendiri. Saya jijik lihat darah di lantai. Bersihkan sekarang juga, atau tidur di luar. Dan ketika pagi menjelang, saat tubuh renta itu bahkan belum kering dari luka, ia kembali disuruh menimba air sumur. Tangan keriputnya menggigil saat menarik ember yang berat. Kadang tali selip, ember jatuh lagi. Tapi tak ada belas kasihan dari Pak Haji. Kalau gak mau kerja, jangan makan di rumah saya. Kalimat itu sering terucap, seolah rumah itu bukan tempat keluarga, tapi tempat penyiksaan batin. Bu Narti sering duduk sendirian di kamar, memeluk tasbihnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Tak ada tempat mengadu, tak ada anak yang bisa dipeluk. Ia hanya menatap sajadah, berharap Allah mendengar jerit yang tak bisa keluar dari mulutnya. Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah rasa sakit di tubuh. Tapi bagaimana kehormatannya sebagai ibu tua diinjak-injak, diperlakukan lebih hina dari binatang. Dan semua itu belum berhenti. Sebab sesuatu yang lebih memalukan, lebih menghancurkan jiwa, akan segera terjadi di tempat yang paling sakral bagi mereka, di masjid. Hari itu, suasana desa Karangsari berbeda dari biasanya. Spanduk besar terpasang di pagar masjid, bertuliskan, Tablik Akbar bersama Pak Haji Masrukin tema, berbakti kepada orang tua. Warga berdatangan. Anak-anak kecil berlarian di pelataran. Para ibu duduk bersila sambil memegang buku catatan. Kaum bapak sudah memenuhi saf terdepan. Pak Haji Masrukin tampak gagah di atas mimbar. Sorban putihnya berkilau terkena cahaya mentari yang menembus kisi-kisi masjid. Suara lantangnya menggema. Barang siapa yang tidak memuliakan orang tua, maka tunggulah kehancurannya. Azab Allah itu nyata, saudara-saudaraku. Warga mengangguk hikmat. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Mereka tak tahu bahwa sosok yang bicara itu adalah seseorang yang setiap malam menyiram air kotor ke tubuh ibu mertuanya sendiri. Dan pagi itu, Allah memperlihatkan aib dengan cara yang tak disangka siapapun. Bu Narti, yang biasanya tak pernah keluar rumah, datang perlahan ke masjid. Langkahnya lemah, tapi matanya penuh harapan. Ia hanya ingin mendengar ceramah menantunya, berharap mungkin hati Pak Haji bisa luluh jika melihatnya hadir di majelis ilmu. Ia berjalan membawa payung lusuh. Kakinya gemetar. Tapi di antara kerumunan warga, ia mencoba mendekat ke pintu masjid. Beberapa ibu mulai meliriknya. Itu bukan ibunya Bu Nania, bisik seseorang. Iya, ibunya yang tinggal sama Pak Haji, timpal yang lain. Pak Haji yang melihatnya dari atas mimbar langsung membelalak. Wajahnya berubah. Bukan karena terharu, tapi karena marah. Marah karena ia merasa akan dipermalukan. Ia mengira Bu Narti datang untuk membuatnya kehilangan wibawa di depan jamaah. Dengan gerakan cepat, ia turun dari mimbar. Langkah kakinya menghentak tanah.
Semua mata mengikuti arah langkahnya. Di belakang masjid, ada ember besar yang biasanya dipakai mencuci kaki. Pak Haji mengangkatnya. Air di dalamnya berwarna kecoklatan, bercampur tanah, sabun, dan sisa kotoran dari kamar mandi masjid. Dan tanpa kata, di hadapan puluhan pasang mata, Pak Haji menyiramkan air comberan itu ke tubuh Bunarti. Biur. Tubuh renta itu tersentak. Payungnya terjatuh. Jilbab lusuhnya basah kuyup, menempel di wajahnya. Bau comberan langsung menyebar ke seluruh pelataran masjid. Warga terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa air comberan akan disiramkan oleh penceramah itu sendiri ke ibu tua yang bahkan tidak bersuara sedikitpun. Pak Haji berdiri dengan napas memburu. Matanya tajam. Pergi dari sini. Jangan permalukan saya di depan orang banyak. Bunarti tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri terpaku, lalu menangis sejadi-jadinya. Air matanya bercampur air comberan. Ia menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar. Semua orang menatap, tapi tak satu pun berani bicara. Tak ada yang menolong. Tak ada yang menghibur. Hanya sunyi. Sunyi yang membunuh harga diri. Beberapa ibu mulai meneteskan air mata. Anak-anak kecil menggenggam erat tangan orang tuanya. Dan saat itu, wibawa Pak Haji roboh. Tidak karena kata-kata orang, tapi karena perbuatannya sendiri. Aib yang selama ini tersembunyi, akhirnya dibuka oleh langit, di tempat paling mulia yang pernah diinjak oleh kakinya. Dan itu baru permulaan. Sebab setelah hari itu, kehidupan Pak Haji tak pernah lagi sama. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian di masjid menyebar secepat kilat. Video pendek berdurasi 27 detik tersebar di grup WhatsApp warga, memperlihatkan dengan jelas bagaimana Pak Haji Masrukin menyiram air comberan ke tubuh ibu mertuanya sendiri di depan jamaah. Judul video yang dikirim pun mengguncang. Tokoh agama siram ibu mertua di depan masjid. Disertai dengan emoji muntah dan wajah terkejut. Tak butuh waktu lama, video itu menjadi bahan gunjingan di warung, pos ronda, bahkan di musala-musala kecil desa sebelah. Awalnya, warga tak percaya. Ah, masa iya Pak Haji begitu? Tapi setelah menonton videonya langsung, tak ada lagi yang bisa dibantah. Nama Pak Haji Masrukin, yang dulu harum seperti minyak kasturi, kini menjadi bahan ejekan. Anak-anak kecil meniru adegan dalam video sambil tertawa. Ibu, biur. Itulah lelucon mereka setiap kali melihat ember atau air kotor di jalan. Warga mulai menjauh. Yang dulu selalu mencium tangan Pak Haji setiap habis salat, kini hanya menunduk dan berlalu. Yang dulu mengundangnya ceramah ke dusun lain, kini membatalkan acara tanpa penjelasan. Pak Haji mencoba menyangkal. Ia berdiri di depan masjid dan berkata lantang, "Itu fitnah. Video itu editan. Saya ini pemuka agama, bukan penganiaya." Tapi siapa yang akan percaya jika wajahnya sendiri terlihat jelas, suara bentakannya terdengar, dan Bunarti menangis tak henti seperti anak kehilangan ibu? Hari demi hari, suasana rumah berubah menjadi sunyi yang mencekam. Istrinya, Bunani, tak kuat menahan malu. Ia pulang ke rumah kakaknya. Para santri yang biasa mondok di rumah belakang satu persatu pamit pulang. Warung yang biasanya ramai karena nama besar Pak Haji pun ditutup. Kini Pak Haji hidup sendirian. Tanpa suara. Tanpa teman. Dan yang lebih menyakitkan, tanpa kehormatan. Tiap malam, ia hanya duduk di serambi rumahnya yang mulai berdebu. Matanya menatap kosong ke jalanan gelap. Kadang-kadang ia bicara sendiri. Kadang ia tertawa tanpa alasan. Dan yang paling menakutkan, ia mulai mendengar suara-suara aneh di dalam kepalanya. "Lihat, mereka semua menghinamu. Kau gagal, kau aib." Ia tutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Ia menjerit. Menjerit seperti orang kehilangan arah. Tetangga yang mendengar hanya bisa saling pandang. Tak ada yang berani mendekat. Pak Haji yang dulu ditakuti,
kini justru ditakuti karena alasan yang berbeda. Kehidupan mulai terbalik. Yang dulunya berdiri di atas mimbar, kini tergeletak di atas tanah. Yang dulunya memberi nasihat, kini tak mampu mengurus dirinya sendiri. Dan semakin hari, akal sehat Pak Haji semakin terkikis. Pakaian tak lagi rapi. Lidahnya mulai sulit dikendalikan. Ia mulai berbicara pada tiang listrik, menyapa tong sampah, dan meludah ke bayangannya sendiri. Azab tak datang dengan petir menyambar, tapi dengan perlahan, merayap, dan menyayat harga diri hingga tak bersisa. Tapi ini belum akhir. Karena setelah tubuh dan kehormatan hancur, yang tersisa hanyalah jiwa yang mengembara dan mengemis. Siang itu terik. Asap tipis dari gorengan di warung pinggir jalan berbaur dengan debu dan bau got yang menguap dari parit yang menganga. Warga yang lewat menutup hidung karena tak tahan dengan bau yang menyengat. Tapi di antara lalu lalang orang yang sibuk dengan urusan masing-masing, ada satu sosok yang mencuri perhatian. Seorang pria berambut acak-acakan, dengan sorban kotor terikat asal di lehernya. Wajahnya kusam, bibirnya pecah-pecah, kaki kirinya tak beralas, kaki kanannya hanya dibalut kain sobek yang kotor. Tangannya membawa kantong plastik berisi sisa nasi basi dan kulit gorengan. Itu adalah Pak Haji Masrukin. Orang yang dulu dielu-elukan sebagai tokoh agama, kini mengemis di depan minimarket, meminta seteguk air dari anak-anak yang baru pulang sekolah. "Dik, bagi airnya sedikit. Haus banget, Dik." Anak-anak itu menatap takut, lalu cepat-cepat menjauh. Mereka tak mengenali wajah yang pernah mereka panggil Abi Haji. Sesekali Pak Haji menertawakan dirinya sendiri, lalu duduk di pinggir trotoar, mengais-ngais kulit pisang dari tempat sampah, dan memakannya pelan sambil berkata, "Bismillah, ini rezeki, ini dari Allah, ini nikmat." Tapi suaranya tercekat. Matanya menatap jauh, seolah tubuhnya ada di sini, tapi jiwanya telah pergi entah kemana. Di malam hari, ia tidur di emperan toko yang sudah tutup. Kadang di belakang musyalah yang lampunya padam. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menggigil, tanpa selimut, tanpa sapaan, tanpa nama. Tak ada yang tahu di mana keluarganya. Istrinya tak pernah kembali. Tak ada santri yang peduli. Warga yang dulu menyebut namanya dengan hormat, kini hanya menyebut dengan satu kalimat singkat. "Sudahlah, itu akibat dari kelakuannya." Namun di tengah-tengah kehancuran itu, ada satu pasang mata yang tak pernah lepas mengamati. Mata Bu Narti. Ia melihat dari jauh, dari balik jendela rumah warga tempatnya numpang tinggal. Setiap hari, ia melihat menantunya berjalan tak tentu arah, berbicara sendiri, terkadang tersungkur dan menangis di pinggir jalan. Dan meski hatinya pernah diremuk, wajahnya pernah disiram, tubuhnya pernah dihina, tapi naluri keibuannya tak bisa mati. Malam itu, Bu Narti mengetuk pintu rumah tetangganya. "Ibu mau kemana, Bu Narti?" tanya si empunya rumah. Bu Narti hanya menjawab lirih, "Aku mau cari anakku. Dia lapar." Ia membawa satu bungkusan nasi hangat, satu botol air mineral, dan sehelai sarung bersih. Langkahnya pelan, kakinya gemetar, tapi hatinya kuat. Dan di ujung jalan desa, tepat di bawah tiang listrik yang redup, ia melihat Pak Haji Masrukin duduk melamun. Tangannya kotor, matanya sayu, mulutnya komat-kamit memanggil nama yang tak jelas. "Masrukin," panggil Bu Narti perlahan. Pria itu menoleh. Matanya memerah. Nafasnya berat. Ia seperti tak percaya. Namun begitu melihat wajah tua yang dikenalinya, ia mulai menangis. Bukan menangis seperti manusia waras, tapi menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. "Aku lapar. Aku dingin. Tolong aku." Bu Narti menahan tangis. Ia duduk di sebelahnya. Dibukanya nasi dari bungkusan itu, lalu ia suapi pelan. Diusapnya kening yang penuh keringat itu. Ditariknya tangan kasar itu, dan ia peluk menantunya, seperti memeluk anak kandung sendiri. "Sudah, makan dulu, Nak."
Semuanya sudah berlalu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Haji tidur dalam pelukan seseorang. Bukan karena ia pantas mendapatkannya, tapi karena Bu Narti masih punya hati yang lebih luas dari luka-luka yang pernah ia terima. Sejak malam itu, Bu Narti tak pernah lagi kembali ke rumah warga tempat ia menumpang. Ia memilih menetap di gubuk kosong dekat pos ronda, tempat di mana Pak Haji Masrukin sering tertidur seperti orang kehilangan arah. Gubuk itu dulu bekas warung tambal ban. Tak ada pintu, hanya bilik kayu dengan atap bolong dan lantai tanah. Tapi bagi Bu Narti, tempat itu cukup. Yang penting, ia bisa merawat menantunya yang kini seperti anak kecil dalam tubuh orang tua. Setiap pagi, Bu Narti bangun lebih awal. Ia memasak nasi dan sayur lodeh sederhana di tungku kecil yang ia pinjam dari tetangga. Setelah itu, ia menyiapkan air hangat dalam baskom, lalu mengelap tubuh Pak Haji yang kini jarang bisa membedakan hari dan malam. "Masrukin, ayo duduk sebentar. Ibu bersihin badanmu ya." Pak Haji hanya diam. Kadang tertawa sendiri, kadang bicara soal mimbar dan ceramah yang tak pernah lagi ia isi. Bu, nanti saya ceramah di Masjid Agung ya? Jamaahnya banyak. Bu, saya harus siap." Bu Narti menunduk. Air matanya jatuh, tapi ia tahan isaknya. Ia menyeka rambut menantunya yang lengket oleh debu. Ia potong kuku-kukunya yang sudah panjang dan hitam. Ia cuci baju-baju kotor dengan tangan renta, lalu menjemurnya di tali plastik yang terikat di dua pohon. Warga yang lewat mulai memperhatikan. Beberapa berhenti sebentar, lalu berjalan lagi sambil menunduk. Mereka tahu. Mereka menyaksikan satu pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Bu Narti, wanita tua yang pernah dihina, kini mengabdikan dirinya untuk merawat orang yang menyakitinya. Di sore hari, Bu Narti mengajak Pak Haji duduk di bawah pohon jambu. Di sana, ia mengajak berzikir pelan. "Masrukin, ikut ibu ya. La ilaha illallah." Terkadang Pak Haji ikut mengucap, kadang tidak. Tapi Bu Narti terus mengulang. Hari demi hari, ia mencoba menarik kembali akal sehat menantunya dengan sabar dan doa. Warga mulai iba. Ada yang datang membawa tikar. Ada yang menyumbang air bersih. Beberapa ibu-ibu datang diam-diam, menitipkan makanan. Namun tak satu pun berani bicara banyak. Karena setiap kali mereka melihat Bu Narti menyuapi Pak Haji sambil tersenyum, mereka seperti ditampar oleh pelajaran besar dari langit. Suatu malam, ketika bulan bersinar malu-malu di langit desa, Pak Haji mendadak menggigil hebat. Tubuhnya panas. Mulutnya mengigau. Ia menggenggam tangan Bu Narti dengan erat, lalu menangis seperti bayi. "Aku jahat, Bu. Aku bukan orang baik. Aku bukan Haji yang benar." Bu Narti memeluk tubuh itu erat. Ia tak berkata apa-apa. Hanya berbisik di telinga menantunya. "Allah Maha Mengampuni. Nak, meski semua orang tak lagi percaya padamu, aku masih ada." Malam itu, suara tangisan terdengar lama dari dalam gubuk. Tapi bukan tangisan luka, melainkan tangisan pengakuan. Tangisan penyesalan yang datang terlambat. Namun bagi Bu Narti, tak pernah ada kata terlambat untuk memaafkan. Hari-hari berlalu dalam sunyi dan kegetiran. Pak Haji Masrukin kini tak lagi bisa berdiri sendiri. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol. Bola matanya sayu, kosong, seolah tak mengenal siapapun. Bahkan, ketika Bu Narti menyuapi, ia hanya membuka mulut tanpa sadar, seperti anak kecil yang belum tahu cara bicara. Sesekali ia bicara sendiri. Ibu jangan tinggalin aku ya." Tangannya bergerak ke udara, seperti mengejar bayangan yang tak terlihat. Bu Narti hanya bisa menatap. Tubuhnya yang renta tak bisa banyak bergerak. Tapi jiwanya, terus ia paksa kuat. Ia tak punya uang untuk membawa Pak Haji ke rumah sakit. Namun ia punya hati yang penuh kesetiaan. Dan itu satu-satunya harta yang masih bisa ia berikan untuk menantunya yang pernah menghancurkan hidupnya. Setiap pagi,
Ia membersihkan luka-luka di tubuh Pak Haji yang mulai bernanah karena tidur di lantai lembab. Ia mengambil daun sirih dari kebun belakang rumah warga, lalu menempelkannya pelan-pelan di luka itu sambil membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiap selesai merawat, Bu Narti duduk di ujung kaki Pak Haji. Ia mengelusnya, sambil menatap langit dan berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau memang ini azab dari MU, aku terima. Tapi jangan biarkan dia mati dalam keadaan hina. Desa mulai berubah. Warga yang dulu menjauhi kini mulai berdatangan. Bukan untuk mencemooh, tapi karena rasa iba dan hormat yang tumbuh kembali. Ibu-ibu datang membawa bubur dan selimut. Bapak-bapak duduk di depan gubuk kecil itu, membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Mereka mulai paham bahwa ada satu sosok yang lebih tinggi dari ustaz, lebih suci dari ceramah. Seorang ibu yang tetap mencintai walau dihina dan dicampakan. Suatu siang, saat matahari tegak di atas ubun-ubun, Bu Narti merasa tubuhnya lemas. Tangannya bergetar saat ingin mengaduk bubur untuk Pak Haji. Peluh mengalir dari dahinya. Ia tak sempat menyeka, hanya bisa berusaha menyuapi seperti biasa. Namun tiba-tiba, Pak Haji menatapnya. Bukan dengan mata kosong. Bukan dengan pandangan bingung, tapi dengan tatapan sadar, jernih, dan penuh rasa bersalah. Ibu. Bu Narti terhenti. Sendok di tangannya jatuh ke mangkuk. Itu kali pertama Pak Haji memanggilnya dengan sadar. Setelah sekian lama hidup seperti manusia tanpa jiwa. Ibu, maafkan saya. Saya sudah siram ibu. Saya sudah hina ibu. Tangisnya pecah. Pak Haji memeluk lutut Bu Narti, dan untuk pertama kalinya sejak azab datang, ia menangis bukan karena gila, tapi karena sadar. Bu Narti terdiam. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia peluk kepala itu dengan gemetar. Mas Rukin, kamu anakku. Mau seburuk apapun kamu dulu, kamu tetap anakku. Aku sudah lama maafkan. Tangisan itu tak terdengar oleh dunia. Tapi langit mencatatnya. Dan bumi menjadi saksi bahwa tak ada luka yang tak bisa diobati oleh kasih seorang ibu. Beberapa hari setelah Pak Haji Masrukin sadar dan memeluk Bu Narti, kondisinya mulai semakin menurun. Tubuhnya lemas. Langkah kakinya tak lagi mampu menapak. Bahkan untuk berdiri saja, ia harus dipapah. Suaranya makin pelan. Terkadang hanya terdengar desahan nafas dan bisikan zikir yang mengambang di udara. Warga mulai berdatangan lebih sering. Mereka datang bukan karena iba semata, tapi karena rasa bersalah yang menyelimuti. Karena terlalu lama mereka diam melihat seorang ibu tua dihina, dan terlalu lama mereka mengagungkan seseorang yang hanya suci dari luar. Pagi itu, langit Karangsari mendung. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat. Burung-burung tak banyak berkicau, dan angin seolah membawa pertanda. Bu Narti duduk di samping Pak Haji, yang kini terbujur di atas tikar lusuh. Ia memegang tangan menantunya erat. Di sisi lain, beberapa warga membantu memijit kaki Pak Haji yang bengkak. Napasnya tersengal. Matanya terbuka setengah, menatap langit-langit gubuk yang bocor. Di ujung bibirnya, lirih terdengar, La ilaha illallah. Bu Narti menahan isak. Ia tahu, waktunya telah dekat. Warga mulai membaca Yasin pelan. Suasana berubah haru. Dan tepat saat azan zuhur terdengar dari kejauhan, Pak Haji Masrukin menghembuskan nafas terakhirnya. Tenang. Tanpa jeritan. Tanpa kehebohan. Hanya kesunyian dan air mata. Bu Narti tak menjerit. Ia hanya mengecup kening menantunya perlahan. Allah, terima dia sebagai hamba MU. Jangan lihat dosanya padaku. Lihatlah bagaimana ia mengucap nama MU di akhir hayat. Jenazah Pak Haji dibersihkan oleh warga. Tak ada peci putih. Tak ada jubah bersorban. Hanya kain kafan sederhana, air wudhu, dan doa dari orang-orang yang dulu pernah memujanya, lalu meninggalkannya.
lalu kini kembali karena pelajaran besar yang mereka lihat dari kisah ini. Saat jenazah akan dimakamkan, Bu Narti meminta sesuatu. Ia ingin ikut turun ke liang lahat. Warga sempat menolak, tapi akhirnya mengizinkan. Dengan langkah pelan, ia berdiri di tepi kubur. Ia tak menangis lagi, karena air matanya telah habis sejak lama. Yang tersisa hanya pengikhlasan. Jenazah diturunkan. Doa dipanjatkan. Tanah ditimbun. Dan saat batu nisan sederhana ditancapkan, Bu Narti hanya berkata lirih, "Kau datang ke rumahku dengan membawa nama suci, tapi pulang ke tanah ini dengan membawa pelajaran yang tak akan pernah aku lupakan. Tidurlah tenang, Mas Rukin. Kau bukan menantu yang sempurna, tapi kau tetap bagian dari hidupku, sampai akhir nafasku." Hari itu, Desa Karangsari menjadi sunyi. Bukan karena kematian seorang tokoh agama, tapi karena mereka baru saja menyaksikan cinta terbesar yang tak akan mereka jumpai dua kali dalam hidup. Cinta seorang ibu, yang bahkan mampu merawat orang yang pernah memperlakukannya lebih hina dari binatang. Setelah kepergian Pak Haji, warga lebih banyak diam. Ceramah di masjid diganti dengan doa untuk para orang tua. Anak-anak tak lagi menertawakan. Dan setiap kali mereka melihat Bu Narti lewat, mereka tunduk. Bukan karena malu, tapi karena rasa hormat.